Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Alki dari Indora Channel. Kurang enak ya? Gue kesini aja deh. Dari muka gue semua nggak enak. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Alki dari Indora Channel. Jadi masuk ke era new normal nih ya. Akhirnya gue seneng banget bisa riding lagi. Walaupun sebelumnya udah riding sih, cuma bukan riding yang dalam artian senang-senang gitu ya, tapi lebih ke pekerjaan dan lain-lain. Sekarang sore gue pengen jalan-jalan, sekalian pengen manasin si Embit nih. Udah rada 2 hari nggak dipakai, jadi kita akan panasin. Kenapa sekarang gue pakai si Embit? Karena ada sesuatu yang pengen gue ceritain tentang si Embit ya. Umurnya udah 6 tahun, gue belum pernah melakukan modifikasi sama sekali. Dan gue pengen sedikit apresiasi lah buat dia nih, karena selama ini kan di channel gue ini, aduh mama, bujuk deh. Jadi kan selama ini gue biasanya hanya posting tentang Edward yang habison gue gitu ya. Jarang gue posting tentang si Embit nih. Apalagi gue upload ke YouTube jarang banget. Jadi pengen sedikit memberikan reward lah untuk si Embit yang sudah 6 tahun bersama gitu ya. Dari 2014 dia lahir. Ini adalah Beat FI generasi pertama. Maksudnya Beat FI itu kan generasi kedua, cuma ini Beat FI generasi pertama gitu ya. Yang belum ESP, dia arus listriknya masih AC ya, dengan segala keminimalisiran lainnya gitu ya. Kalian tahu lah ya kekurangan Beat FI ini kalau misalnya kalian pernah pakai gitu. Yang paling gua nggak seneng adalah sinar lampunya gitu ya bro. Gua rada kurang seneng sama sinar lampunya karena gue ini mata minus ya. Jadi kalau malam itu penglihatan rada kurang. Jadi kalau misalnya lampunya kriip-kriip kayak lampu ayam gitu. Lampu Beat ini sih ini kayak lampu ayam gitu bohlamnya. Gue mengeluhkan gitu ya. Gue rada mengeluhkan. Apalagi dia juga masih AC gitu ya. AC itu artinya arusnya itu masih ngikutin langsung dari mesin. Jadi bukan dari aki. Seperti motor-motor sekarang itu rata-rata pakai arusnya udah DC gitu, artinya langsung dari aki. Kali ini gue pengen nyari ya, mencari sesuatu yang dibutuhkan gitu. Yang penting adalah lampu utama dari si Embit dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama harus bisa AC DC, karena kendalanya di lampu LED ini biasanya mereka hanya mendukung untuk DC gitu ya, jadi jarang yang mendukung AC DC. Kedua, dia harus terang, paling enggak terang aja lah, nggak usah terang banget. Dan harus irit daya gitu ya. Selain irit daya harus terang, banyak maunya ya. Dan yang paling penting harus murah gitu. Dan yang paling penting lagi nggak harus modif-modif. Jadi kalau misalnya motor injeksi ini biasanya memang rentan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita main-main kelistrikan gitu, itu rentan banget. Jadi gue pengen yang langsung bisa ditancepin, bisa langsung dipakai, pokoknya bisa langsung jalan lagi motor setelah langsung dipasang gitu ya. Nyari-nyari apa nih gitu. Ternyata gue ketemu sama salah satu merek yang udah terkenal. Kalian pasti tahu merek Osram. Pas banget ada untuk spesifikasi si Embit. Dia pakai soket itu H6. H6 itu biasa ada untuk motor matic dan juga untuk motor bebek. Nah, jadi kita bisa langsung pasang, nggak perlu ubah-ubah lagi karena soketnya pun udah sama, udah tinggal tancep. Dan yang pastinya dia AC/DC. Ini adalah Osram T19. Ini adalah yang new generation. Perbedaannya dengan yang sebelumnya T19 sudah mendukung AC/DC dan kemasannya juga baru. Heatsinknya atau pelepas panasnya juga baru karena dia nggak pakai kipas, jadi pelepas panasnya harus bagus. Nanti kita akan lihat seperti apa fisik dari lampunya. Yang jelas ini lampunya menarik banget sih bro. Harganya sangat-sangat terjangkau, untuk kabarnya kualitasnya juga bagus. Gue liat reviewnya bagus-bagus. Nah, gue penasaran banget, pengen coba kira-kira seperti apa sih sinarnya. Yang paling penting itu sinarnya. Langsung aja kita lihat bungkusnya setelah yang satu ini. Ya brosis, inilah dia lampu Osram T19 LED R New Generation. Jadi ini adalah generasi terbaru dari lampu Osram LED untuk motor bebek maupun motor matic.
Lampu ini diklaim bisa untuk arus AC maupun DC, jadi lebih ramah untuk arus AC yang biasanya tidak ramah terhadap lampu LED. Jadi bisa lebih awet ya. Dan untuk packagingnya sendiri rada berbeda dibanding versi sebelumnya yang mayoritas berwarna hitam. Untuk yang versi terbaru ini mayoritas berwarna orange dengan sentuhan hitam ya bro. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ada penjelasan lampu ini bisa untuk arus AC maupun DC. Desain heatsinknya sendiri juga berbeda. Dia heatsinknya berbentuk V gitu ya, bisa untuk melepas panas lebih baik. Karena kita tahu bahwa lampu LED seperti ini nggak pakai kipas, jadi peran heatsink ini untuk melepas panas itu harus sangat baik. Nah, jadi kira-kira itulah kelebihannya dibanding yang versi sebelumnya. Teman-teman udah lihat ya tadi fisik dari lampu dan juga packagingnya seperti apa. Kalau menurut gue pribadi sih lampunya ini udah bagus banget ya dari segi packaging dan juga dari segi build quality-nya. Tapi yang paling penting adalah kita harus tes seperti apa sih sinarnya ya. Gue yang paling penting itu adalah sinarnya di malam hari. Nah ini yang paling penting. Oke, langsung aja kita akan ke rumah teman gue untuk pasang lampunya. Setelah itu nanti akan kita tes. Oke. Teman-teman, seperti inilah setelah dipasang lampunya. Ini adalah lampu Osram T19R New Generation, artinya dia adalah generasi yang paling baru dengan beberapa perubahan. Yang pertama adalah dia sudah support arus listrik AC atau DC, jadi bakal lebih awet dipasang di arus AC ya harusnya. Dan ini juga fittingnya tuh kita lihat itu PNP langsung bisa dipasang. Dan ini kita lihat dia juga punya heatsink dengan model baru tuh teman-teman. Jadi dia modelnya seperti huruf V gitu dan ada beberapa partisi yang mana dia bikin jadi lebih adem gitu. Dan ini seperti model-model lampu LED yang tidak ada kipasnya, jadi heatsinknya lebih besar supaya pembuangan panasnya lebih baik. Nah ini biasanya memang seperti ini. Nah kita akan lihat nanti apakah dia panas atau enggak gitu. Nanti akan kita review di saat review malam. Jadi kali ini kita akan mereview seperti apa sih sinar dari lampu Osram T19R LED Driving New Generation. Jadi ini adalah yang generasi kedua ya. Kita bisa lihat di sini dia bisa dipakai di arus DC maupun AC. Jadi ini aman untuk di bit yang belum pakai arus DC atau dari aki. Jadi ini masih dari mesin ya. Langsung aja kita coba nyalain seperti apa. Nah, ini kalau dinyalain lampu dekatnya seperti ini. Nah, ya, jadi kita bisa lihat di sana coveragenya itu cukup bagus ya. Walaupun memang nggak sebagus lampu-lampu yang dengan watt tinggi, ini hanya 5-6 watt. Nah, ini untuk lampu dekatnya dan ini untuk lampu jauhnya. Kalau kita lihat lampu jauhnya ini sedikit lebih ke atas ya. Cuma kita bisa lihat di sini coverage untuk lampu dekatnya itu masih terlihat banget ya. Biasanya kalau misalnya kita pakai LED yang abal-abal itu coveragenya itu benar-benar nggak kelihatan. Apalagi kalau misalnya kita nyalain lampu jauh, lampu dekatnya nggak kelihatan, kita nyalain lampu dekat, lampu jauhnya ya tentu nggak kelihatan karena nggak nyalain gitu. Nah jadi kita ulang lagi ya, ini lampu dekatnya dan ini lampu jauhnya. Dan kita lihat di sini memang nggak terlalu stabil, kita gas baru lebih stabil ya. Ya kurang lebih seperti itu. Dan ini sinarnya udah diuji ya, udah gue uji ini sama sekali nggak bikin silau. Walaupun kelihatannya di sini cukup silau ya, tapi kalau misalnya kalian berada langsung di depan motornya itu benar-benar nggak bikin silau, karena di sini kita bisa lihat bahwa pantulan cahayanya itu ke samping kiri dan kanan. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya, ini pantulannya kalau misalnya teman-teman lihat ini ke samping kiri dan kanan, bukan ke atas maupun ke bawah ya. Karena kalau lampu-lampu LED yang biasa gitu ya, yang belum pernah gue pakai juga, itu pantulannya ke atas dan ke bawah. Nah ini pantulannya ke kiri kanan, jadi bagusnya dia akan lebih fokus seperti itu ya. Walaupun memang nggak bisa terlalu melebar ke kiri dan kanan karena keterbatasan dari reflektor juga. Si bit ini reflektornya kecil ya, nggak seperti reflektor motor besar atau Bison gitu ya yang lebar, yang bisa coveragenya cukup luas. Ini untuk di jarak dekat kita lihat segini ya. Kita akan coba untuk jarak yang agak jauh ya.
Nah, selanjutnya kita akan coba reviewnya untuk di jarak yang agak jauh. Kita lihat berapa meter kira-kira coveragenya. Ini lampu dekat ya. Nah, untuk lampu dekatnya kira-kira seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Untuk lampu dekatnya seperti ini. Jangkauannya kira-kira mungkin 10 meter lah ya ke depannya. Mungkin lebih ya. Nah, kita bisa lihat di sini juga jalanan kelihatan ya. Dan dia fokusnya ke bawah bukan ke atas. Nggak seperti lampu-lampu LED yang sebelumnya yang gua pernah pakai juga gitu ya. Dan ini lampu jauhnya memang rada jauh tuh ya, rada ke atas. Cuma ini tetap nggak bikin terlalu silau karena masih dalam batas yang cukup wajar menurut gue ya. Tapi tetap kita nggak bisa pakai lampu jauhnya di jalan biasa karena takutnya membahayakan pengguna jalan lain. Jadi gue untuk lampu dekatnya udah cukup puas, ini udah cukup terang. Dan yang lebih penting lagi, kata orang rumah juga yang pakai motor ini, sinarnya udah cukup banget gitu ya. Karena sebelumnya dia pakai lampu non LED yang nggak terang gitu. Nah, ini menurut gue udah cukup banget sih. Coba kita ulang lagi. Ini lampu dekatnya, lampu jauhnya ya. Nah, kelihatan kan sampai pos itu coveragenya, jadi cukup jauh sekitar 30 meteran. Nah, ini lampu dekatnya. Lumayan mantep ya. Gue cukup puas sih sama performanya, walaupun ini motor gue masih AC bukan DC yang bisa langsung nyala lampunya kalau misalnya kita nyalain kontaknya. Ya cukup puas sih kayak gini kira-kira reviewnya. Ya teman-teman, sekarang kita akan tes. Setelah tadi kita tes bagaimana pancarannya di jalan yang seperti ini aja, sekarang kita akan tes di jalan raya ya teman-teman. Jadi ini adalah lampu dekatnya alias low beam, dan ini adalah lampu jauhnya alias high beam ya. Terus lihat ada perbedaan di sana. Nah, ini jangan selalu fokus sama ini karena ini salah masang. Kebalik, untuk lampu jauh malah lampu dekat. Soalnya yuk kita cobain keliling-liling di malam hari. Nah, ini lampu dekatnya seperti ini. Kita bisa lihat coveragenya ya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Untuk lebar cahaya dan juga jangkauannya sih menurut gue ini hampir sama kayak bohlam yang kita pakai sebelumnya. Cuma dari intensitas cahayanya dia sedikit lebih tebal ya. Dan kita bisa lihat ini memang sedikit juga lebih terang. Kalau untuk jangkauannya sih kayak sama-sama aja gitu. Kita bisa lihat di sini, ini untuk lampu dekatnya memang sangat ramah kepada yang depan ya. Karena dia ngadepnya tuh nunduk ke bawah. Kebetulan ini juga gua setting reflektornya itu nunduk ke bawah ya. Jadi nggak terlalu tinggi yang nggak bikin pengendara di lawan arah jadi silau gitu. Kalau untuk di jalan raya dengan intensitas cahaya yang cukup tinggi alias banyak cahaya intervensi dari samping kiri dan kanan jalan, memang nggak terlalu kelihatan ya. Cuma kalau misalnya kita jalan di jalan yang gelap kayak gini, nah ini baru kelihatan banget gitu ya. Dan untuk cahayanya sendiri juga cukup pekat, khas lampu LED dengan 6000 Kelvin gitu ya. Jadi cahayanya cukup pekat. Bisa lihat sini nih, karena jangkauannya ini cukup pendek juga karena setting dari reflektornya gua setting yang paling dekat. Tapi ini kalau menurut gua udah cukup sih untuk di jalan raya. Nah, kalau untuk di jalan yang rada-rada gelap ini pasti udah kelihatan banget lah ya. Jadi nggak usah khawatir dengan budget yang hanya 60 ribuan gitu ya, dan tinggal colok aja udah support AC/DC. Dan kalau kita lihat, kalau di bawah jalan seperti ini dia juga pancaran sinarnya stabil, nggak naik turun, nggak kerip-kerip gitu ya. Pokoknya nggak kayak lampu ayam lah. Lampu jauhnya juga nggak terlalu menyiksa yang lawan arah ya, karena ini gue paling bawah juga gitu. Jadi kira-kira segitu dulu aja untuk reviewnya. Kita balik ke rumah dulu ya. Jadi kira-kira seperti inilah sedikit racun ya dari gua untuk lampu Honda Beat ya. Jadi ini nggak perlu ubah-ubah lagi, udah tinggal pasang aja. Dan cahayanya sih cukup terang kalau menurut gua. Untuk harga yang sekitar hanya 60 ribuan aja, ini menurut gue cukup worth it sih, karena dia tinggal pasang, nggak ubah-ubah harus. Dan yang pastinya dia bisa AC/DC tuh kan. Dia juga nggak bikin silau pengendara lawan arah karena dipantulinnya ke kanan dan kiri. Itu aja sih untuk review kali ini. Semoga bisa menginspirasi buat kalian yang pengen beli lampu tapi bingung mau lampu apa. Ini bisa banget dipilih Osram T19 LED driving yang model baru new generation ya. Pastiin yang model baru yang kemasannya seperti ini, ada lambang AC atau DC nya juga. Teman-teman, jadi kira-kira seperti itu. Semoga membantu, semoga menginspirasi, dan sampai bertemu di video selanjutnya ya. Terima kasih udah nonton. Salam Gober sampai Redline.